Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Sehat? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat walafiat. Hari ini bersama Ustazah Ati dari TKIT Mu'ad bin Jabal akan membersamai teman-teman dalam sirah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Teman-teman sudah siap belum? Ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, jika teman-teman menggunakan HP, siapa yang sudah pegang HP ya? Punyanya Umi Abidnya. Kalau dengan HP, jarak antara mata dengan HP 30 cm. Berapa teman-teman? Ya, 30 cm. Jika menggunakan televisi, maka jaraknya 3 meter. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Sika berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, siapa tadi yang sudah berdoa sungguh-sungguh? Berarti sudah siap mendengarkan sirah yang akan diceritakan oleh Ati. Alkisah, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Bunda Sarah dan yang kedua Bunda Hajar. Sampai Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, Nabi Ibrahim belum juga dianugerahi seorang anak. Wah, lama sekali ya teman-teman. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah sehingga tak lama kemudian Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada Bunda Hajar. Ketika Nabi Ibrahim itu mempunyai seorang anak laki-laki, ternyata Allah masih menguji kepatuhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini diperintah Allah untuk membawa Nabi Ismail dan Bunda Hajar ke lembah yang sangat tandus. Nah, teman-teman, kira-kira Nabi Ibrahim mau tidak ya? Mau teman-teman. Nabi Ibrahim sangat patuh dengan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Bunda Hajar dan Ismail yang masih kecil, masih digendong, masih nangis. Masih nangis teman-teman. Dibawa dari Syam ke Mekah. Nah, sampailah Nabi Ibrahim ke Mekah dengan berbekal biji kurma di dalam gerabah dan air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar. Pada zaman Nabi Ibrahim, beliau melakukan perjalanan jauh dan beliau membawa serta Nabi Ismail yang saat itu masih bayi dan ibunya Hajar pindah ke suatu tempat yang disebut Bakkah. Bakkah adalah sebuah lembah yang kering dan tandus. Hai Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan aku dan anakmu di sini? Hai Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah agar aku dan Ismail yang masih bayi tinggal di sini, Ibrahim? Jawablah pertanyaanku. Benar istriku, ini semua perintah dari Allah, maka bersabarlah. Sambil menangis, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Teman-teman, masih ingin tahu nggak lanjutan potongan ceritanya dari Ati? Yuk, biar kita lebih semangat, kita tepuk dulu ya. Oke, siap? Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Oke. Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Apa ya yang terjadi di lembah yang tandus? Tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia.
Tidak ada hewan, hanya hembusan angin dan pasir yang sangat panas. Ternyata Bunda Hajar sudah mulai kehabisan perbekalan teman-teman. Air minumnya habis. Kira-kira teman-teman kalau kepanasan haus tidak ya? Haus kan? Ismail kecil mulai menangis. Sabarlah anakku. Bunda Hajar mulai mendaki bukit Safa. Melihat teman-teman, ada tidak ya yang menolongku? Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang menolong. Tidak ada satupun yang melihat Bunda Hajar. Wah, akhirnya Bunda Hajar berdoa pada Allah. Ya Allah, berilah aku pertolongan. Kemudian berlari anak-anak. Berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, kemudian bolak-balik Bunda Hajar lari. Tidak kunjung didapatin ada sumber air. Di tengah kecapean Bunda Hajar, kemudian dia melihat Ismail kecil yang menangis. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata ada air. Zam-zam, kumpul. Nah, ada air zam-zam yang keluar dari bawah kaki Nabi Ismail. Sabar ya anakku, ibu akan mencarikanmu air. Hajar pun berlari 7 kali mencari air antara Bukit Safa dan Marwah. Ismail menangis meronta-ronta. Kemudian dari pasir memancarkan air. Kumpul, zam-zam, terus zam-zam. Teman-temanku, peristiwa ketika Bunda Hajar lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah itu menjadi salah satu di rukun haji. Apa? Coba tebak. Namanya adalah Sya'i. Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Ternyata dengan adanya air zam-zam membuat bukit sekitarnya itu dan tanah yang tadinya tandus menjadi subur teman-teman. Ternyata Nabi Ismail mulai beranjak, tumbuh menjadi seorang anak yang remaja. Dan ternyata berita itu sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rindu teman-teman. Sudah lama tidak bertemu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mencari Nabi Ismail dengan Bunda Hajar. Berapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di Padang Arafah. Ketika Nabi Ismail telah bertemu dengan ayahnya, Nabi Ibrahim masih juga diuji oleh Allah. Kira-kira Nabi Ibrahim ini patuh tidak ya? Ikhlas tidak ya? Nabi Ibrahim tertidur dan kemudian bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Nah, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Nabi Ibrahim hatinya deg-degan. Wah, gimana ini? Tapi karena beliau ada orang yang taat, dia berusaha, Bismillahirrahmanirrahim, coba aku akan menceritakan dengan anakku Ismail. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak.
Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Nabi Ibrahim kemudian menceritakan tentang mimpinya kepada Ismail. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira Ismail menjawab apa, teman-teman? Apakah Ismail marah-marah? Apakah dia menangis takut? Atau mungkin lari? Tidak. Ismail adalah anak yang sangat patuh perintah Allah dan perintah ayahnya. Ismail kemudian menjawab, Ayah, jika ini merupakan perintah Allah, aku ikhlas. Tolong ikatlah aku kencang, tutup mataku dan asahlah pisaumu biar aku tidak merasakan sakit terlalu lama. Nabi Ibrahim kemudian terharu dan memeluk Ismail. Ibrahim dan Ismail menuju lembah dan bukit untuk melakukan penyembelihan. Tapi ketika Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan menuju bukit, apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata setan itu mengganggu keimanan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, janganlah kamu membunuh anakmu, janganlah kau menyembelih Ismail. Setan kemudian terus menggoda Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap teguh pendirian. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian melempar setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dilempar, setannya dilempar Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman, peristiwa Nabi Ibrahim mengambil batu kemudian melempar juga merupakan salah satu rukun haji. Siapa yang tahu? Itu adalah melempar jumrah. Hai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Tak kalah Nabi Ibrahim membaringkan anaknya Ismail, kemudian mengikat dengan kencang, menutup matanya dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa anak-anak? Karena supaya untuk memuji kebesaran Allah dan untuk meneguhkan hati Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, datanglah malaikat Jibril menarik cepat tangan Ismail dan menggantikan dengan domba. Nah, Nabi Ibrahim kemudian kaget karena mendengar suara kambing. Be, 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 be. Masya Allah,
dengan domba. Dan peristiwa ini menjadi peristiwa Hari Raya Idul Adha pada bulan Dzulhijjah, teman-teman, atau juga disebut Idul Kurban. Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, siapa tadi yang sudah serius ya mendengarkan sirah Ati ya? Atau siapa yang sambil makan atau sambil bengong? Nah, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap belajar dan mendengarkan sirah. Nanti teman-teman juga belajar yang lainnya loh. Sebelum Ati akhiri sirah ini, ibrah dan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita harus patuh pada perintah Allah dan kepada ayah. Yang kedua, berkurban merupakan perintah Allah bagi umat muslim. Oke teman-temanku, tadi kita semua sudah mendengarkan sirah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Yuk kita mulai siap ambil lembar kerjanya. Ayo, sudah siap belum? Yang TKA, yuk hari ini kita akan menebalkan tulisan nama tokoh dalam sirah. Yang TKB, sudah siap belum ya? Oh, sudah siap. Yang TKB, hari ini kita akan belajar mencontoh tulisan nama tokoh dalam sirah yang rapi ya. Yang untuk kelompok bermain, semangat enggak ya? Yuk, lebih semangat. Ambil lembar kerjanya nak. Sudah siap pewarnanya, krayonnya? Yuk, hari ini kita akan mewarnai gambar sapi. Nanti kalau udah selesai, disimpan ya lembar kerjanya yang rapi dan kemudian jangan lupa cuci tangan. Itu aja dari Ustazah Ati. Kita ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap belajar, makan makanan yang sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.